Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dori Igon di sini di channel Dots.id. Dan seperti yang kalian lihat di awal ya, itu langsung aja gua opening tanpa ada highlight seperti biasa. Karena ini adalah episode rekap bulan Oktober. Jadi selamat datang di episode ngojek bulan Oktober. Gua akan bahas apa aja sih yang terjadi di JKT48 ya. Baik itu dari segi fans, member ataupun tingkah member di sosmed, dan hal-hal berita-berita yang ada soal JKT48 di bulan Oktober tuh ada apa aja. Ini adalah episode kedua, dimana sebelumnya gue udah bahas itu di bulan September. Kalian bisa lihat di channel gue ya, ngojek episode September itu sudah ada sebelumnya. Dan kali ini adalah episode bulan Oktober yang agak telat karena banyak banget video yang gue harus buat di akhir bulan Oktober. Dan ini pun gue rekaman di awal November. Jadi banyak banget yang harus gue kejar, yang harus dibuat, karena memang banyak banget event di akhir bulan ini dari JKT48 ya. Oke, kalau kita langsung aja bahas di bulan Oktober ada apa aja sih JKT48 ini, ngapain aja. Yang pertama ya, kita langsung di awal bulan aja. Itu dibuka dengan pertubiran. Ya, kenapa di bulan Oktober itu langsung dibuka sama pertubiran gitu. Gua nggak paham. Karena memang ya permasalahannya memang bisa dipermasalahkan, cuman ini terlalu global ya permasalahannya sampai ya sampai membernya klarifikasi gitu. Cuman gue nggak akan terlalu bahas pertubiran ya. Kita langsung move ke hal berikutnya. Itu adalah Vioni dan Feni ya. Vioni dan Empen itu teater subuh-subuh. Jadi itu udah kayak lama banget. Tapi ternyata gue catat itu di awal Oktober terjadinya. Vioni dan Empen itu teater subuh-subuh. Dan itu unik menurut gue karena mereka teater bukan teater secara harfiah, mereka teateran. Mereka tuh cuma live showroom atau IDN, gue lupa, di channelnya Empen atau Vioni, live berdua, dan itu lokasinya di teater. Dan sebenarnya berawal dari Asbun aja, Vioninya mau teateran subuh-subuh dan diiyain sama Empen, membawakan 4 lagu kalau nggak salah. Mereka bawain 4 lagu dan ujung-ujungnya dibubarin sama staff ya, disuruh pulang. Cukup kaget juga gue saat itu. Vioni, pokoknya gue lagi udah bangun tidur gitu, ngelihat notif showroom atau notif live lah ya, Vioni live beberapa jam yang lalu. Wah, tak gue ini masih jam berapa pagi, ternyata jam 2 pagi mereka live. Mereka dance ya, buat show sendiri di situ. Coba itu jadi live yang seru, live yang kocak juga, dan berakhir kocak juga. Jadi bagi kalian mungkin yang belum tahu, kalian bisa cek di replaynya ya, banyak di YouTube ya, replay dari live stream member-member dan terutama dari Vioni. Kalian lihat di tanggal 2 Oktober kalau nggak salah, gue catatnya di 2 Oktober. Lanjut kita ke tanggal berikutnya, hari berikutnya ya, masih di awal Oktober, itu tubir lagi. Kenapa sih? Apa sih gitu? Kenapa banyak banget di awal bulan tuh? Wah gila, di awal Oktober banyak banget hal-hal yang aneh menurut gue ya. Permasalahan-permasalahan dari yang kecil sampai yang gede. Itu banyak banget di bulan Oktober awal. Kali ini ya pertubirannya itu soal fans. Kalau tadi soal member, kali ini soal fans. Dan hal lain yang terjadi itu adalah aplikasi PM itu kena hack. Yang gue awal kira itu adalah editan. Gue kira ini editan kayaknya, tapi ternyata kok banyak kayak orang yang ngeposting soal ini. Apakah memang kena hack? Ya pokoknya ada message yang muncul di aplikasi PM yang sebelumnya, yang dulu ya, yang bukan yang sekarang, yang dulu. Sebenarnya sama aja. PM itu ada pesan yang pesannya itu ya mengkritik manajemen seperti itu, dan ngomentarin soal app-nya juga. Pokoknya intinya pesannya itu, kok bisa sih app ini kena hack, kok bisa sih tembus, itu sih yang menjadi pertanyaannya. Dan bakal nanti ada kelanjutannya nih soal PM ini di rekapan juga. Selanjutnya di tanggal 5 Oktober itu teaser pertama dari project MV Lifetime Masa Remaja ya, Seasonal Lifetime, yang dimana kalian bisa lihat reaction gue di sini. Terima kasih yang sudah nonton ya reactionnya dan sudah komentar juga. Kita banyak diskusi di sana, seru banget, gue suka. Dan di sana teaser pertama itu menunjukkan kalau mereka tuh lari ya, mereka yang nunjukin kaki. Teaser yang isinya kaki semua ya, kaki-kaki member yang lari gitu.
Itu isi di apa namanya di teaser pertama. Dan di sana belum dimunculin tanggal, jadi cuma ada coming soon Oktober 2024 itu aja, dan juga judul Lifetime Masa Remaja. Di sana dimunculin kalau bakal ada proyekan MV. Dan selanjutnya di tanggal berapa ini ya? 9, masih di awal bulan Oktober itu dimana ada ini jadwal show teater dalam 1 minggu. Itu dijadwalin dengan semua setlist yang ada saat ini. Semua setlist aktif itu dapat jadwalnya di tanggal 9, di mana ada Pajama, terus ada Aita Kata untuk trainee, terus ada SNM, RKJ, dan Ramune di minggu yang sama. Itu jarang banget terjadi untuk beberapa waktu ke belakang ya. Jarang banget terjadi, apalagi di New Era. Itu jarang terjadi. Semua setlist aktif itu dimasukin di dalam 1 minggu. Jadi berganti-ganti hari, berganti-ganti setlist. Dan menurut gue itu seru ya, karena beda-beda. Cuma ya lagi-lagi banyak member yang kebagian show-nya banyak, dan itu entah merugikan atau menguntungkan membernya tergantung dari kondisi kesehatan dia ya. Itu yang terjadi saat itu, dan itu tumben banget. Setlist berapa setlist itu ya? 2, 3, 5 ya, 5 setlist dalam 1 minggu. Dan semuanya tanpa ada pengulangan, itu sangat jarang terjadi. Dan masih di tanggal 9, gue catat di tanggal 9-nya itu adalah satu hal random dari ibu guru kita, dari ibu guru idol ya, itu Indah ya. Dia dimulai dari promosiin video Sosenkyo dia ke murid-muridnya melalui proyektor. Itu ada, terus nganterin ikan hidup punya murid ya. Bisa-bisanya orang tua murid nganterin ikan hidup buat anaknya karena ketinggalan. Terus kebetulan Indah yang nerima, atau temannya yang nerima, tapi Indah juga ikut nganterin dan dia fotoin kalau dia lagi bawa ikan. Dan ikannya tuh gede banget, hidup. Itu buset. Dan ya luar biasa ya kehidupan seorang member yang jadi guru PKL saat ini. Banyak banget hal random yang terjadi dari dia saat itu di awal-awal bulan. Dan yang paling ger menurut gue dari kehidupan dia sebagai guru PKL adalah dia motoin murid nulis pakai pensil gede. Entah itu beneran ada atau enggak, karena banyak hal yang agak janggal terjadi di sana. Dia motoin itu di hari apa, Senin atau hari apa gitu. Dia motoin murid yang pakai pensil gede itu. Cuman anaknya pakai baju seragam pramuka. Yang seperti kita tahu sekarang, pramuka itu biasanya dipakai di hari Rabu. Bener nggak? Atau gue salah? Dan hari itu kalau nggak Senin atau Selasa. Jarang banget terjadi sekolah-sekolah mau swasta atau negeri baju pramuka Senin atau Selasa. Ya, jadi patut dipertanyakan apakah itu foto lama yang diambil sama Indah baru di-upload, atau itu memang dia cari di Google atau Pinterest. Atau jangan-jangan dia cari di situs-situs atau akun-akun meme ya. Pokoknya anak SMP, kan dia ngajar anak SMP ya. Anak SMP nulis pakai pensil gede. Ya, seperti apa? Gue butuh klarifikasi sebenarnya dari seorang Ibu Indah ya. Seperti apa sebenarnya? Apakah jangan-jangan dia udah klarifikasi di live-nya dia? Gue nggak tahu, apa gue kelewat. Ya intinya itu dia ya, kerendeman dari ibu guru idol satu itu. Dan selanjutnya masih di awal-awal bulan Oktober, yaitu adalah kolaborasi Chat Time dan JKT48, di mana mereka merilis 2 varian minuman ya, 2 varian rasa minuman, di mana itu ada Rhapsody dan Fortune Cookie. Yang sayangnya saat itu gue yang lagi habis suara, yang gue suaranya hilang. Ya gue nggak bisa cobain. Entah sekarang masih nggak ya? Kalau masih sih boleh ya, gue mau coba. Gue sampai lupa kalau mereka masih kolaborasi, kayak kelewat. Ya, dan itu cukup rame, orang-orang pada coba, dan ini menurut gue adalah kolaborasi yang menarik, di mana Chatham adalah salah satu brand yang biasa dibeli sama member-member. Jadi ya member-membernya pada suka sama produknya, ketika kolaborasi mereka makin suka. Itu keren banget sih. Chatham dan JKT48 itu adalah kolaborasi yang bagus menurut gue ya, selain Tenggo dan Japota untuk soal makanan. Kalau soal makanan sih rata-rata kolaborasinya seru-seru ya.
karena makanannya dan minumannya juga enak-enak. Dan selanjutnya udah mulai pertengahan bulan Oktober, ini agak ya, agak sedih. Itulah last show-nya Adele, last show-nya dari Reva Videla, dan gue juga udah rilis video graduation Adele, kalian bisa tonton di sini ya, graduation-nya Adele. Itu adalah video terakhir gue bahas Adele. Dan ya setelah itu udah ya, member berkurang formasinya, dan kita sudah memulai era tanpa seorang Adele. Dan masih di hari yang sama itu terjadi di X. Itu adalah Olin ya, ulah Olin main filter. Dia tebak member, kata dia. Tebak member edisi Olin. Dia munculin foto-foto dia, cobain beberapa filter yang dimana itu adalah muka-muka dia, dan kalian bisa lihat di Twitternya Olin kalau masih ada ya, kalau belum dihapus. Terus selanjutnya itu adalah pengumuman aplikasi PM. Seperti yang gue bilang tadi, PM itu habis kena hack dan banyak komentar-komentar juga soal aplikasi PM. Ujung-ujungnya mereka pengumuman aplikasi PM itu bakal diganti dengan aplikasi baru per tanggal 20 Oktober, which is itu udah lewat. Dan ya pasti bakal ada masalah baru saat itu. Gue yakin banget karena ya ini JKT bro. Semua hal yang baru di JKT48 dan ya asing atau yang pertama kali itu bakal bener-bener bermasalah banget. Pertama gue punya kesan saat itu dirilis ya, kayak mendingan nih aplikasinya ya. Pas gue ngeliat, gue belum subs by the way. Gue nggak subs, cuman gue ngeliat kayak feedback dari orang, kayak segi tampilan mendingan, tapi ternyata masih jelek juga. Banyak masalah yang terjadi di mana notif tuh nggak masuk. Cuman ada beberapa hal yang di fix, cuman jadi ada masalah baru. Itu aja sih dari aplikasi PM. Jadi intinya itu sama aja. Terus oh ya, nggak bisa save foto. Nggak bisa save foto, bahkan screenshot juga nggak bisa. Jadi ngakalinnya adalah pakai third party dari teman-teman yang bisa ngakalinnya buat fotonya disimpan. Dan banyak kok yang udah buat kayak gitu juga. Ini gue bukan bilang orang yang posting foto PM di TikTok ya, bukan. Tapi gue bilangnya adalah orang-orang yang bisa ngebuat foto-foto yang ada di PM itu tetap itu bisa di save, tapi kalian harus tetap harus subs. Ya, jadi kalian tetap harus subs. Mereka tambahin third party-nya biar bisa save foto. Ya, save foto ya. Lebih save foto atau video, gue nggak tahu. Cuman intinya adalah seperti itu. Lanjut, masih di pertengahan bulan Oktober itu adalah pengumuman konser anniversary ke-13 JKT48 dengan tema JKT48 Wonderland. Temanya itu JKT48 Wonderland, dan dimunculin juga denah venue-nya, denah seat-nya. Ya, apa sih? Ya pokoknya ini. Dengan harganya juga price list dan juga dijual di loket.com. Kurang lebih harganya sama kayak Last Voyage yang gue lihat seperti itu. Dengan harga tiket paling mahal itu di 4.800.000 dan paling murah itu di 350.000 untuk kategori 8. Dan dibukanya itu dibagi dua. Pertama kategori 1 sampai 6 itu dibuka untuk OFC di tanggal berapa? 16 ya. Terus di 23 itu baru untuk general dibuka kategori 6 sampai 8, dan muncul juga keributan di sana. Dan war di sana juga luar biasa. Cuman nyaman. Kalian harus ngerasain. War di sana nyaman. Memang bener-bener cuman cepet-cepetan aja. Cepet-cepetan di waiting room. Selama kalian memang selama kalian memang lebih dulu di sana, kalian akan masuk lebih dulu. Enggak random. Enggak tiba-tiba waiting roomnya dari 5 menit tiba-tiba jadi 1 jam. Enggak ya. Itu benar-benar real time dia. Nggak real time banget, cuman maksudnya berkurang, semakin lama semakin berkurang. Makin bisa lihat juga estimasi berapa orang yang ada di depan kalian ibaratnya. Dan habis itu kalian bisa masuk dan tanpa ada server down sama sekali. Jadi seru banget kalau memang servernya tuh untuk war ticket gitu loh. Memang nyaman gitu. Dan gue berharap kayak bisa nggak sih VC itu kayak gini. Jadi bayar kayak gabungan antara sistem yang dulu yang refresh tuh dulu sama yang sekarang yang waiting room. Cuman sekarang enak banget, itu tinggal pantengin aja tanpa harus refresh.
Lo pantengin aja, itu tinggal berapa menit lagi, itu real loh. Apalagi udah deket-deket, itu real banget. 5 menit, 7 menit tuh berkurang. Udah kalian masuk, udah kalian bisa tinggal pembelian dengan nyaman banget. Dibatasin 15 menit ya. 15 menit di dalam, kalian pembelian, udah selesai bro. Itu harusnya, wah kalau bisa tiket PC kayak gitu sih nyaman banget. Orang nggak perlu kehabisan banyak waktu ya untuk war. Mereka nggak harus ngecamp ngecamp dari jam sekian buat war tiket VC. Wah susah sih. Gue berharap ya, cuman kapan terjadinya kita nggak ada yang tahu seperti apa. Cuma jadi bagus banget mereka jualan di loket.com. Gue setuju banget. Ini benar-benar kemajuan dari JKT48, walaupun ujung-ujungnya masih ada pertubiran juga soal tiket ini. Lanjut ya, masih di pertengahan bulan Oktober itu adalah tiba-tiba JKT48, tiba-tiba JKT50 Plus muncul di mana-mana, muncul di akunnya official JKT48 dan di jalanan juga. JKT50 Plus ternyata itu adalah kolaborasi Infinix dengan JKT48. Terbalik ya? Iya bener. Infinix dan JKT48 kolaborasi, di mana JKT48 tuh udah selesai sama Xiaomi, dan kali ini mereka itu lanjut dengan sebuah brand baru yaitu Infinix. Dan gue nggak tahu kenapa gue dulu pakai Xiaomi Xiaomi kerjasama sama JKT, terus sekarang gue udah ganti jadi Infinix, dan Infinix kerjasama sama JKT. Apakah gue harus pindah ke Samsung atau Apple biar JKT48 kerjasama sama brand-brand itu? Ya, gue nggak tahu. Dan mereka ini kerjasama spesifiknya itu dengan satu seri HP ya, bukan semua lini Infinix gitu. Gue nggak ngerti sih seperti apa agreementnya, seperti apa kerjasamanya. Cuma ya itu, mereka mempromosikan JKT. Mereka mempromosikan Infinix Hot 50 Plus. Koreksi gue kalau gue salah. Dan di tanggal 16 ya, masih di pertengahan bulan Oktober, itu war ticket OFC. Seperti yang gue bahas tadi, itu dia war ticket OFC. Terus di tanggal 20 itu ada debut teater, penampilan terbaru dari Indah dan Ola, di mana dua anak ini itu adalah dua anak ini potong poni. Ola duluan potong poni dan dia udah reveal duluan di X-nya dia, terus debut itu di off air. Sedangkan Indah tiba-tiba aja saat Ramune itu STS siapa ya? Gue lupa STS siapa. Gracie ya? Apakah Gracie? Tiba-tiba potong poni, dan gue sempat kira apakah ini poni palsu. Ternyata beneran. Ternyata dia beneran potong poni, dan gue kaget banget. Anak ini yang awalnya nggak pernah kepikiran buat potong poni, yang kayak nolak mulu potong rambut, potong poni segala macam, tiba-tiba potong poni. Dia mau, guys. Apakah ini karena Sosenkyo? Nggak tahu ya. Indah, tapi lucu banget. Anaknya apa itu Anggun ya, udah hilang image Anggun dari seorang Indah tuh udah jadi lucu banget ya. Dan banyak fans juga bilang kalau dia ini udah bukan Kak Indah lagi, tapi bukan Mami Indah lagi, tapi Dede Indah. Terus Ola juga jadi makin gemas, makin lucu, menampilkan sifat yang lebih lucu dengan poninya. Poni itu lebih tipis, Indah tuh poni tebel banget. Kalian bisa lihat aja foto-fotonya, dan wah, gua panen foto bro dari Indah ya, foto-foto yang gemes-gemes. Ola juga dengan penampilan barunya, dan itu debut di Setan Sainya Gracie kalau tidak salah. Langsung lanjut lagi di hari berikutnya, udah mulai akhir Oktober, itu adalah lagi-lagi kolaborasi ya. Bulan ini banyak banget kolaborasi. Itu adalah Axio X JKT48. Kali ini lini laptop ya, JKT48 dengan Axio. Axio itu kayaknya ngeluarin produk baru mereka untuk laptop, dan itu kolaborasi dengan JKT48. Ya, jadi bagi kalian yang mau minum itu kalian bisa beli chat time, kalian butuh HP kalian bisa beli Infinix, dan kalian butuh Axio buat kerja atau belajar sekolah atau kuliah kalian bisa beli Axio. Mantap banget ya, JKT di bulan Oktober tuh banyak banget kolaborasinya. Dan lanjut di 23 Oktober itu ada war ticket konser yang general untuk kategori 6 sampai 8. Ya banyak juga perdebatan di sana, cuman ujung-ujungnya ya semuanya aman, semuanya sold out ya, ujung-ujungnya sold out. Semahal-mahalnya tiket JKT48, ujung-ujungnya sold out teman-teman, dari kategori 1 sampai 8. Jadi bisa dibilang nanti full house secara keseluruhan, secara venue
full harusnya ya. Cuman kita lihat nanti bagaimana penukaran tiketnya seperti apa. Apakah langsung scan di tempat saat mau masuk atau kita perlu tukar tiket lagi ya, karena di aplikasinya ada barcode-nya nih, ada scan-nya nih. Gimana nanti? Kita nggak ada yang tahu. Ya, lihat aja nanti tanggal 15 Desember. Ya, by the way, gue akan datang di sana ya. Jadi see you teman-teman. Dan apalagi? Di tanggal 24. Oh, di tanggal 24 itu rilis MV JKT48 X Infinix atau Infinix X JKT. Yang Infinix Hot 50 Pro tadi. Oh, ternyata Infinix Hot 50 Infinix Hot 50 Pro Plus, panjang banget. Dengan judul Beautiful Beast. Dengan member-membernya itu adalah Vioni, Christy, Gracia, Freya, dan Marsha. Ya, dan dirilis di JKT48 TV. Kalian bisa lihat, atau gue tampilin di sini ya. Beautiful Beast itu singkat aja, kayak MV singkat soal kolaborasi mereka dengan Infinix. Dan di hari yang sama juga setelah rilis video klip tersebut atau MV tersebut, mereka ikut di Jakarta Fashion Week. Ya, mereka catwalk ya di sana, mereka jadi model sekaligus mempromosikan Infinix Hot 50 Pro Plus di sana. Dengan member-member yang sama, Vioni, Christy, Gracia, Freya, dan Marsha. Lalu di tanggal 28 itu ada MV Session No Lifetime rilis ya. Lagi-lagi kalian bisa nonton di sini reaction gua. Kalian bisa ramein komentarnya juga karena di sana cukup seru menurut gua komen-komennya teman-temannya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton reaction gua nontonin MV Session No Lifetime. Thank you banget, dan kalian banyak yang sependapat juga. Thank you banget. Dan di tanggal 30 udah mulai akhir bulan Oktober itu ada War the X dari Freya dan Vioni. Gak habis-habis mereka war ya, dan kali ini mereka war di X lagi-lagi soal apa gue lupa. Soal nyupir ya. Soal nyupir dan nyebrang. Jadi ngomentarin kalau Freya ini tuh nyupirnya masih belum smooth. Terus Freya ini ngomongin soal Vioni yang nyebrangnya itu nggak bisa nyebrang padahal umurnya udah 22 ya, gitulah pokoknya perperangan antara mereka, dan ditonton sama Flora. Itu gemes banget, lucu banget. Mungkin gua udah tampilin tadi beberapa screenshotan yang ada di X mereka. Kocak banget anak-anak itu ya, selalu aja war gitu. Terus di akhir bulan Oktober kita tutup dengan banyak hal. Yang pertama itu Icel salah hari ya. Grisel nge-tweet di hari Kamis, selamat sholat Jumat. Jangan lupa sholat Jumat. Gue saat itu lagi duduk gitu ya. Lagi duduk abis makan siang, istirahat gitu. Sama teman-teman kantor. Duduk nyantai, gue cek X. Tiba-tiba, loh, kok selamat ini, jangan lupa Jumatan. Gue perasaan udah zuhuran deh tadi. Dan ini gue nggak pakai seragam hari Jumat nih. Wah, jangan-jangan gue salah hari. Makin bingung lah kan. Terus adik-adiknya pada ngikut, ya, pada ngikut, banyak banget yang ngikut. Gue kayak, gue salah hari kah? Gue cek lagi, gue cek komennya. Oh, ternyata Icelnya yang salah. Itu kocak banget sih. Dia ngucapin sholat Jumat, jangan lupa sholat Jumat di hari Kamis. Lucu banget, dan itu mengundang banyak orang juga. Jadi seru lah ya. Cuman jadi seru. Dan itu pun ditambah sama beberapa member yang buat misalkan Lana itu kan punya hashtag Rabulana ya, hashtag Rabulana. Dia posting suatu foto itu di hari Rabu dan dia posting di hari Kamis. Jadi kayak itu makin buat waduh hari apa sih ini hari apa sih. Terus Michi juga munculin hashtagnya dia Kamis ya. Jadi kayak hari apa sih ini, Rabu, Kamis, Jumat, hari apa ya, kocak aja gitu loh di akhir bulan Oktober ya, sebelum event Halloween ya. Dan di malam harinya itu adalah event Halloween yang dimana sebenarnya kayak ya lucu aja. Lucu aja. Untuk secara cerita ya orang pada bingung, dan transisi setiap scene-nya itu kelamaan, properti masuk properti keluar, dan ya ceritanya jadi kayak gantung aja. Maksudnya gantung tuh
dari cerita awal ke cerita selanjutnya tuh karena transisi terlalu lama jadi orang tuh pada lupa. Oh tadi ngapain ya? Gua salah satunya sih. Kayak lupa. Tadi ngapain sih gua? Oh ceritanya apa sih? Oh ceritanya, oh iya Kristi si Tasya ini ngambil batu, gue lupa. Dan ya karena kebanyakan member ya, mereka menampilkan 51 member guys, semuanya tampil ya. Walaupun ada yang nggak dapat dialog, yang trainee terutama, cuma wah itu karena mereka mau masukin semua membernya susah jadinya, susah banget ya. Dan gue pun mikirnya ya lo mau nampil 51 member dengan apa namanya, dengan waktu terbatas cuman 2 jam kurang, ya itu benar-benar susah sih ya. Jadi ceritanya agak ini terlalu banyak tumpang tindihnya, terlalu banyak member yang cuman nampang bentar ya, atau bahkan gue nggak tahu dia masuk. Banyak trainee yang gue nggak tahu dia ikut di situ, yang ikut kesurupan gue nggak, ya pokoknya gitulah ya. Bagaimana pendapat kalian soal Halloween Night kemarin? Dan kurangnya itu adalah nggak ada pakai kostum pas show ya, sayang banget. Pas Halloween Night itu mereka pakai baju seasonal lifetime dan yang trainee pakai baju Amano Jakubata. Kalian bisa lihat juga ya reaction Amano Jakubata di sini. Terus setelah Halloween Night, setelah drama itu, ya gue baru sadar kalau ada yang ketinggalan dari berita-berita soal bulan Oktober ini. Di event Halloween kemarin itu ada pengumuman ya, pengumuman tahap 2 dari Sosenkyo single ke-26 JKT48 Sukinanda, yang dimana hasil kalian bisa lihat di sini untuk peringkat 1 sampai 12 dan juga peringkat seterusnya sampai 24 ya. Banyak nama yang mengejutkan, dan bagaimana pendapat kalian soal hasilnya? Apakah ada OSI kalian di sana? Kalau gitu langsung lanjut ke videonya. Dilanjut sama tiba-tiba pengumuman generasi 13 dan gua nggak siap ya. Gue nggak mempersiapkan semuanya karena video banyak banget. Awalnya gue kayak mau buat gitu pembahasan generasi 13, cuman nggak sempat ternyata. Ya jadinya ya nantilah ya gue bahas generasi 13-nya itu kayak pembahasan generasi 12 dulu, yang gue bahas satu-satu ketika live stream mereka sudah muncul. Jadi bakal lama gue bahasnya. Nanti mungkin di 2025 baru ada videonya ya. Dan sedikit pembahasan dari generasi 13 ini, mereka diperkenalkan dengan 9 member dengan kostum atau kaos berwarna kuning ya, seperti yang dirilis sebelumnya. Itu memang JKT48 generasi 13 warnanya kuning dengan 9 member, dan ini menjadi perkenalan member tersedikit ya, pokoknya jumlah membernya paling sedikit itu 9 member untuk trainee dalam sejarah JKT48 ya. Yang paling dekat itu ada generasi 10 dengan 11 member. Untuk lebih rincinya gue mungkin akan nanti, tapi untuk first impression pertama yaitu 9 member ini. Dengan pertama diperkenalkan tuh Astrella Virgiananda dari Bandung, itu berumur 14 tahun. Terus ada Aulia Riza dari Surabaya, itu 17 tahun. Terus ada Bong Aprili dari Jakarta, itu umur 14 tahun. Terus ada Hagia Sophia, itu dari Bekasi, umurnya 16 tahun. Terus ada Humaira Ramadhani dari Tangerang, ini adalah dedek-dedeknya dari generasi 13. Maknanya generasi 13 tahun. Pas banget ya, generasi 13 tahun. Dan dia seumuran Trisha ternyata. Tebakan awal. Nggak tahu lebih tua siapa. Cuma menarik, jadi dedek-dedeknya dan tubuhnya juga mungil. Terus ada Jacqueline Emanuela dari Jakarta, itu 15 tahun. Terus ada Jemima Evodi, itu dari Lombok. Ya, unik banget anaknya dari Lombok dengan umur berumur 15 tahun ya. Terus ada Mikaela Kusyanto dari Jakarta, itu 16 tahun. Dan ada Nur Intan dari Bogor, 18 tahun. Nama panggilannya gue lupa. Ya, 9 member nggak terlalu sulit lah ya ngapalinnya. Dan untuk yang menarik perhatian gue, sebenarnya nggak terlalu kayak generasi 12 atau 11 kemarin, atau 10 bahkan. Ini masih kayak belum kelihatan banget anak-anaknya, karena ini masih perkenalan ya. Mungkin gue akan melihat jagoan gue adalah Jemima, terus ada Maira
dan ada Kayla. Jadi ada Humaira Ramadhani yang paling kecil ya, lucu banget ngeliat mukanya, ngeliat gaya rambutnya juga. Terus ada Jemima ngelihatnya tuh kayak udah ada basic sesuatu, entah apa, entah nyanyi, MC atau dance. Tapi kayak udah pernah manggung nih anak. Ya, kayak udah pernah manggung nih anak ngelihatnya Jemima. Terus ada Kayla entah kenapa kayak personal aja, kayak menarik gitu. Tebak-tebak ya. Dan ini menjadi 9 member generasi 13. Oh iya, Nur Internet ini yang paling senior ya, 18 tahun loh. Jadi dia ini kayak Cynthia, kayak Lin, kayak Indra. Jadi member tertua di generasinya. Dan ya itu untuk generasi 13, ditutup dengan generasi 13. Dan kita tutup dengan penampilan kostum-kostum member di pesta Halloween mereka, after party mereka lah ya. Mereka jadi dengan kostum-kostum mereka Halloweenan dengan kostum-kostum mereka. Dan yang paling menarik adalah anak-anak senior-senior sekarang ya. Kalau dulu mereka masih anak tengahnya JKT, sekarang mereka kakaknya JKT jadi Upin Ipin ya. Kalau kemarin itu ada yang jadi Smash, kali ini jadi Upin Ipin, dimana lengkap dari Upin Ipin, Kak Rose, Tok Dalang, Opah, Fizi, Mail. Ya, gue tampilin aja lah satu-satu di sini. Bahkan ada yang jadi Cegu, gue kaget banget. Mereka seniat itu, kocak banget, keren. Totalitasnya gue senang banget ngelihat mereka tuh suka lakuin hal tersebut, walaupun dengan sifat mereka yang sebenarnya nggak expect ya kita ngelihat anak-anak itu seperti itu. Ya, itu dia untuk episode bulan Oktober yang mana yang mungkin gue kelewat. Kalian bisa tambahin di kolom komen, dan mana bagian yang kalian suka, apakah perilisan MV Sessional Lifetime atau perilisan atau event Halloween atau kolaborasi JKT48 dengan banyak brand tadi. Kalian bisa komen juga di bawah ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini di bulan Oktober. Kita akan ketemu lagi di episode ngojek bulan depan di bulan November. Kalau gitu, terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai habis. Ketemu lagi sama gue nanti ya di video-video berikutnya. Gue Dadigun pamit. Bye bye.